Oke, aduh, gila men. Kangen banget nih gue bikin video yang niat banget begini, ya, karena udah lama ya nggak pakai kamera. Ya. Oke, jadi gue baru aja beli jam tangan yang memanfaatkan diskon awal tahun gitu lah ya. Masih New Year vibes banget gitu kan. Jadi kayak seperti like orang normal gue belanja gitu kan. Tahun baru belanja something new for me gitu ya. Nah, jadi gue membeli jam tangan Seiko. Dan Seiko apa? Ini dia. Jadi gue membeli jam tangan Seiko, yaitu adalah Seiko SKX 009 atau Seiko SKX 009. Nah, Seiko SKX 009 ini sebenarnya adalah Seiko yang sudah lama rilis, tapi memang belum terhendus oleh gue karena entah kenapa secara foto, secara apa ya, secara tampilan kalau dilihat dari apa namanya fotonya itu kayak nggak gue banget, tapi ternyata pas gue cari tahu lagi di YouTube dan lain-lain, kok gue jadi tertarik ya. Nah, saat gue dalam tahap pencarian, gue itu tuh bener-bener menemukan bahwa jam tangan ini dijual dengan harga yang gelap. Gitu, bisa dibilang gelap karena tidak menentu. Ada yang jual di harga 3 jutaan, tapi ternyata stoknya habis, jadi stok lama. Jadi biar orang tertarik, wih murah nih. Jadi dia misalnya taruh di wishlist kayak gitu-gitu, strategi marketing orang Tokopedia ya, orang seller Tokopedia, which is nggak masalah karena kan dia juga menginformasikan maaf kak barangnya sudah tidak tersedia. Lalu ada yang tersedia tapi harganya cukup fantastis, itu bisa di atas 4 juta rupiah. Dan memang setelah gue searching lebih lanjut, harga pasarannya itu sebenarnya itu dari Seiko-nya adalah 4,9 sekian juta. Ya, jadi 4.900.000 sekian. Gak heran kalau jam tangan ini memang bisa segelap itu harganya karena mungkin di pasar luas ini jam tuh entah memang demand-nya naik atau gimana. Dan melihat harga aslinya itu sudah mahal sekitar 4,9 juta. Ini tapi tidak menyurutkan keinginan gue untuk membeli jam tangan ini. Karena gue sebelumnya memang jujur aja, kalau harga jam tangan Jepang udah nyentuh harga 5 jutaan, menurut gue udah nggak worth sebuy lagi. Tapi karena gue memang sangat-sangat penasaran dan gue berkeyakinan keras bahwa adalah ini salah satu seller Tokped atau di e-commerce lainnya yang menjual dengan harga yang miring, entah karena diskon atau promo, insya Allah pasti ada lah gitu. Sehingga saat gue boker ya, gue scrolling Tokopedia dan ternyata nemu men. Jadi diskonnya itu dari harga segitu didiskon sama dia sampai 3.490.000. Jadi bisa segede itu diskonnya sehingga gue wah kayaknya enak nih untuk dibeli gitu kan. Lumayan juga nih. Oke, jadi itu dan kita langsung bahas soal jamnya. Nah, jam tangannya ini sendiri itu sebenarnya dia nggak gede-gede banget. Dia lumayan, fitnya itu lumayan oke. Dia itu soalnya diameternya itu sendiri ada di 40 mm dan thicknessnya 13 mm. Jadi keren sih, nice untuk fitmentnya. Lalu dia ada fitur day date, jadi dia ada hari dan juga tanggal. Nah, hari dan tanggalnya ini sedikit unik karena dia kalau misalnya sudah melewati jam 12 siang, harinya itu tadinya kan huruf atau nama hari, Friday, Tuesday, Saturday. Nah, itu bisa berganti menjadi angka atau misalnya Tuesday kan Selasa, Tuesday itu hari kedua. Nah, jadi kalau sudah melewati jam 12 siang, kalau gue nggak salah, itu dia langsung ke angka atau angka Romawi 2 gitu loh. Nah, seperti yang kita bisa lihat di sini ya. Ini
hari kedua tanggal 12, yang dimana memang saat video ini dibuat, ini kondisi sudah malam hari, ya sudah jam 19.36 saat ini tentunya. Hari kedua memang hari Selasa tanggal 12. Gitu, jadi ini yang kadang membuat orang tuh kaget tuh. Ini apaan nih? Tadi perasaan Tuesday, tapi kok sekarang jadi huruf Romawi, angka Romawi 2 gitu loh. Jadi jangan kaget karena itu memang seperti itu gitu ya. Tadi gue juga agak kaget di siang hari kok perasaan sebelum jam 12 itu perasaan kok Tuesday gitu. Kok sekarang 2 gitu. Apa nih? Pas gue kotak-katik, oh ternyata emang begitu. Nah, itu sih menurut gue oke ya, karena mungkin orang pengen yang lebih variatif gitu loh. Jadi mau ada hurufnya juga, tapi ada angkanya juga, ini adalah pilihan terbaik gitu ya. Tanggal udah pasti ada. Nah, dia dialsnya itu, dia ada lumenya juga ya, di dots-nya dan triangle-nya itu yang menunjukkan angka 12 ya, dots-dots yang menunjukkan setiap menitnya. Dan juga nggak cuma sampai situ, di hands-nya itu dia juga memiliki lume juga, sehingga kalau di kegelapan ya, di malam hari atau kegelapan, tidak ada cahaya yang mumpuni, itu kita bisa masih jelas melihat jamnya gitu. Memang di sini tidak dilengkapi dengan angka 12, 3, 9, 6, tapi setidaknya di bezelnya itu ada menitan yang bisa dipergunakan juga atau diperuntukkan juga untuk sebagai penunjuk menit, tidak sebagai penunjuk gue nggak ngerti ya, valve timer atau apa yang buat tabung oksigen, yang memang ini kan adalah diver watch. Gue nggak ngerti bahasanya, mungkin kalian lebih ngerti bisa komen di bawah, karena bezel di diver watch itu gunanya kan seperti itu sesungguhnya, guna sesungguhnya itu seperti itu, kegunaan aslinya seperti itu, cuman kan bisa dipakai juga untuk menunjukkan menit ya, yang memang saat ini tuh lagi jam berapa, lebih berapa menit atau kurang berapa menit, kan seperti itu. Jadi nggak masalah tanpa adanya angka di dialnya. Nah, kita berlanjut ke hands-nya. Hands-nya ini tuh menurut gue tuh Seiko banget ya, dengan desain ya, bahasa desain yang tegas, lancip, tajam. Ini tuh mantep banget sih menurut gue. Ini unik banget. Lalu setelah hands-nya, nah ini tapi gue agak sedikit kurang paham, karena di hands-nya ini, di bagian penunjuk detiknya itu ya, yang memang terus berputar itu ya, yang tipis itu ada yang menonjol. Biasanya kan kalau jam-jam biasa cuma satu ya yang menonjol, yang panjang itu cuma satu, tapi ini kayak ada yang memanjang dikit juga, yang warnanya hitam, warnanya beda juga. Makanya ini nggak tahu nih untuk penunjuk apa. Kalau kalian ada yang tahu silahkan komen. Mungkin ini ada hubungannya juga dengan fungsi sebagai diver watch gitu kan ya, gitu, fungsi saat menyelam mungkin ya. Makanya silahkan komen aja kalau kalian tahu. Lalu dia ini water resistance itu sampai 200 meter. Oke. Nah, kita bicara rubbernya sendiri ya. Jadi rubbernya ini tuh sebenarnya suka nggak suka gitu. Ada orang yang suka, tapi banyak juga yang nggak suka. Karena desain rubbernya itu kayak terlalu aneh menurut gue. Nah, sebenarnya ini tuh dia mau mencontoh Oyster Flex-nya Rolex. Tapi tidak mungkin copy paste dong, karena kan Seiko itu juga adalah perusahaan jam tangan yang ternama juga, nggak kalah dengan Rolex gitu kan ya. Jadi dia berusaha sekeras mungkin membuat desain yang mungkin awal-awalnya orang bakal kayak, ini apaan sih desain kayak gini, untuk rubber strap-nya terlalu gemuk, terlalu ngisi, terlalu full. Tapi kalau dipikir-pikir, ini tuh enak. Jadi kalau misalnya Oyster Flex-nya Rolex itu menjaga posisi si jam tangan di tangan kita dengan something yang menonjol di bawah rubber, di sisi belakang si rubber strap-nya kan. Cuman kalau misalnya ini dia karena nggak mau copy paste, jadi dia bikin gelombang-gelombang gini yang mungkin merepresentasikan soal ombak sendiri, karena kan ini adalah diver watch, jadi berhubungan erat dengan laut juga. Laut itu berhubungan erat, atau ikonnya laut itu adalah ombak kan. Nah, jadi dia
membuat seperti ini, yang dimana setelah gue mengerti dan paham desain dan paham fungsinya, gue menjadi suka. Dan rubbernya ini jadinya tuh kita nggak yang terkekang gitu loh guys. Jadi ya sama lah seperti Oyster Flex-nya Rolex juga gitu ya, Rolex Yachtmaster ya kalau nggak salah. Nah, seperti yang kalian bisa lihat, ini gue benar-benar longgar banget di sini di bawah, tapi ini tetap nggak goyang-goyang gitu loh. Ketika gue gini-giniin, gue guncang-guncang, gue aktivitas yang berat-berat begitu, yang mengharuskan gue bergerak seluruh tubuh mungkin, ini nggak kemana-mana, stay di sini. Yang dimana ini enak, membuat nyaman. Jadi jam tangan ini bisa dipakai di waktu kapanpun, dan juga ya selama apapun yang kita mau, yang kita butuhkan gitu loh. Lalu untuk readjust ya lagi, kalau misalnya kita ternyata terlalu ke depan, pengen ke belakangin, itu juga enak. Jadi kita tinggal gini, udah. Dia tuh kalau misalnya jam tangan itu kan dia misah ya antara apa sih nih, kayak pengaitnya gitulah ya, kayak pengait si strapnya gini. Jadi gini kan, gini ya, masuk gini, terus dia masukin begini. Nah ini kan biasanya misah nih ya, misah, tapi ini enggak ya, jadi satu, sehingga ya udah enak gitu. Dan dia ada stoppernya juga di sini ya, gelombang pertama ya, gue bilang gelombang pertama ini dia sebagai stopper juga, sehingga ya udah begini aja gitu loh. Jadi nggak yang ngeplek-ngeplek gitu. Dan di sini juga ada detailnya ya, logo daripada si tipe jam tangan ini sendiri gitu ya. Yang gue kurang mengerti nih, entah ombak entah apalah ya, yang jelas berhubungan dengan laut juga gitu. Jadi overall untuk kenyamanan dan kepraktisan, gue kasih nilai 9,5 dari 10. Jadi emang nyaman banget, enak banget, dan praktis banget. Tentu kalau kalian nggak suka sama desain ya untuk desainnya sendiri gue kasih nilai dia 8 dari 10. Tapi kalau kalian nggak suka dengan desainnya ya, kurang suka, kalian gampang sih, kalian tinggal beli NATO strap, rubber strap yang jenis lain, urusan kelar. Nggak perlu mahal-mahal ya kan, urusan udah kelar gitu loh. Kalau mau mahal dikit, beli Jubilee strap. Memang enak banget sih teman-teman, serius, ini jam enak banget, cocok dipakai harian, dipakai kerja, dipakai olahraga ya, karena dia rubber strap. Ada varian lain yang tidak rubber strap, tapi gue lebih memilih yang rubber strap karena lebih anak muda, lebih casual juga. Desain simple, tegas, walaupun begitu tetap mencirikan Seiko juga, apalagi di bezelnya ini, di pinggiran bezel ini kayak kayak tempurung kura-kura gitu guys, keren juga. Dan rubber strapnya lama-lama dilihat fitnya juga oke, dan menjaga posisi jam tangan yang paling penting, tidak gatel, materialnya juga bagus, sehingga membuat gua memberikan nilai overall untuk jam tangan ini adalah ya mungkin sekitar 9 dari 10 gitu. Apalagi kalau dari modifikasi mungkin bisa 100 dari 10 kali ya. Ya iyalah ya, itu kan sesuai kemauan kita ya, gitu. So, terima kasih teman-teman udah nonton sampai habis. Menurut kalian gimana soal jam tangan ini? Ya, kalau misalnya kalian ada yang pengen gua modifikasi jam tangan ini, silahkan komen di bawah. Mungkin nanti bisa gua atur ya, bisa gua coba wujudkan. Dan mungkin sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.